pelajaran kami ya? Anjas? Ya Pak. Oke. Sebelum kita mulai ada pertanyaan? Tidak lihat. Oke, jadi kita siapa kelasnya? Kelasnya? Saya Pak. Oke, silakan diberitahu dulu. Sebelum mulai mata pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di bulan. Berdoa selesai. Mana kabarnya hari ini? Baik Pak. Siapa namanya? Tolong tutup pintunya. Oke, makasih ya. Ada yang kurang enak badan hari ini? Saya Pak. Kenapa? Cerita. Ada perasaan apa gitu kayak di badan? Pak dari tadi malam hujan. Kayak banyak istirahat aja, soalnya memang ini lagi musim demam memang. Sebelumnya sebelum kita masuk ke materi, siapa yang tadi pagi sudah salim sama orang tuanya? Sebelum berangkat semuanya ya? Ada yang lupa kan? Ada yang lupa salim? Siapa yang lupa salim? Ya Pak, karena buru-buru tadi Pak. Karena buru-buru ya. Jadi sedikit kita di luar dari mata kuliah mata pelajaran ini. Jadi di dalam Islam itu ada hadis yang berbunyi ridho Allah fi ridho walidaini wa sunnatullah fi sunnati walidaini. Dan artinya itu keridhoan Allah tergantung kepada keridhoan ibu bapak dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan ibu bapak. Jadi adik-adik semua, apabila kita berangkat sekolah harus kita saling tangan sama orang tua. Karena kenapa? Ada yang tahu? Biar dapat ridhonya. Jadi kalau orang tua itu ridho, pasti Allah ridho. Jadi ada satu cerita. Kita cerita sebentar ya sebelum mulai perkuliahan ke pelajaran. Pada zaman dulu itu Alkisah ada sebuah gua, tahu gua ya, gua nggak ada tidur. Gua di dalamnya itu terdapat batu yang besar. Bisa terbayangkan gimana besarnya batu di gua itu. Terus ada kayak daun. Di sana kan kalau hujan kan pasti rintihan hujannya itu turun ke batu kan. Batu ini kuat, besar, kokoh kan. Sampai sini paham gak sih? Bisa bayangkan gimana batu besarnya kan? Terus di satu hari batu ini tertawa sama menertawakan jatuhannya hujan itu. Dia bilang mana mungkin sebuah air bisa melubangiku, bisa merusakku, kata si batu ini dengan sombong. Si hujan ini hanya tersenyum saja. Jadi pada suatu masa karena sudah kena kepanasan, hujan-hujanan, akhirnya batu ini menyadari bahwa ada kelainan dari badan ini, dari si batu ini. Ada yang tahu apa kelainannya dari si batu ini? Yang tahu silahkan angkat tangan. Jadi batunya ini lama-kelamaan itu berlubang dia. Karena kenapa? Karena kena air tadi, kena tetesan hujan tadi kan. Itu memang sebuah air aja, cuma kalau terus menerus ditetes, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, pasti akan berlubang juga. Ada yang bisa ambil kesimpulan dari cerita tadi di atas? Aman sekali muridnya. Sudah sarapan kan tadi pagi? Sekarang jam 8, mau jam 9, nanti selesai mata kuliah ini kita praktek, selesai praktek silakan makan. Ada yang bagi kan di sini? Ada Pak.
Ada ya. Jadi nanti selesai ini langsung makannya biar semuanya terisi. Dan diingat lagi di lain waktu itu kalau ada perkuliahan, ada pelajaran, terkhususnya pelajaran penjas ya yang harus mengeluarkan tenaga ekstra. Diharapkan semuanya itu pagi-pagi mengisi perut dulu sebelum ke sekolah. Biarpun sedikit yang terkadang kan ada orang yang tak bisa sarapan itu kan pagi-pagi. Jadi kita kalau yang tak bisa sarapan tuh saya harap isi perutnya pakai roti aja. Roti gepeng, kalau roti gepengnya kalau zaman bapak sekolah dulu tuh, kuliah dulu tuh namanya di tempat bapak itu roti penjas namanya, roti tempat bapak. Namanya roti penjas. Mungkin kalian nggak tahu, jadi bapak sebutnya roti gepeng ya. Itu harganya 1.000-an aja kok. Mungkin kalau ada yang punya roti-roti tawar di rumahnya bisa. Pokoknya yang penting perutnya terisi lah. Karena bahaya loh kalau kosong itu. Oke, jadi kita lanjut kesimpulan dari cerita tadi itu bahwa tidak semua keras itu tidak bisa dihancurkan. Semua itu bisa, tapi tidak instan, perlahan. Seperti batu tadi kan kuat, kokoh, pasti akan hancur jika terus-menerus dijatuhi air di tempat yang sama. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi kita sedikit singgung ke materi kita yang akan kita pelajari. Siapa kemarin yang nonton Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia dari kualifikasi 1, 2, 3, 4 sampai nonton Indonesia? Lagi nonton kan? Nonton highlight aja di Oh, TikTok. highlight, ya. Jadi yang lain ini nontonnya rajin, rajin. Dikurangi yang rajinnya yang soalnya banyak yang bermimpi jadi CEO sudah sejak nonton rajin itu. Jadi jangan sampai ya. Dari kualifikasi Piala Dunia kemarin kita bisa lihat bahwa perkembangan timnas Indonesia kita itu sudah cukup lumayan lah di era kepelatihan. Siapa pelatihnya? Ada yang tahu? Siapa? Sintayong ya. Jadi di era kepelatihan Sintayong itu sepak bola kita cukup berkembang pesat lah. Yang awalnya tidak pernah lolos Piala Asia, kemarin lolos U23-nya, bahkan sampai ada yang tahu kemarin finalnya, final zona yang digabung sama Afrika itu lumayan lah itu. Itu tidak terlepas dari tadi ya, teknik dasar passing dalam sepak bola. Apa sih passing itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Dari penalaran umum. Ada yang tahu passing, pengertian dasar passing? Ya silakan. Passing itu memperberat. Berdiri dong. Biar lebih teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman passing itu mengoper. Mengoper. Ada lagi jawaban lain? Teman-teman yang lain ya? Ada. Passing itu adalah mengoper ke rekan tim, Pak. Ya, mengoper ke rekan tim. Yang lain ada lagi? Jadi passing itu betul ya tadi, mengoper, bahasa simpelnya seperti itulah. Jadi passing itu bukan hanya sekedar passing ya. Passing itu juga mempunyai progres, visi dan misi. Visi dan misinya kalau kita main bola tuh selama 2 kali 45 menit itu kita nyari apa? Nyari kartu kah? Nyari apa? Cetak gol, Pak. Cetak gol. Ya, jadi dalam permainan sepak bola itu juga passing itu sangat penting ya untuk progres mencetak gol tadi. Karena tetap mau sekuat apapun timnya, mau seberapa banyak pun ball possessionnya, kalau tidak mencetak gol dan kalah gol, tetap akan kalah. Paham sampai di sini?
Paham. Jadi passing itu sangat berpengaruh lah. Dan di sini passing ada dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa aja? Tripela. Apa lagi? Ya. Pak, passing itu terbagi jadi 3. Yang pertama passing bola di bagian kaki dalam, yang kedua bagian kaki bagian luar, yang ketiga adalah bagian pura-pura kaki atau tempurung kaki depan sini kak. Pak, Tepuk tangan dulu. Oke, jadi tadi passing tadi dibagi menjadi 3 ya. Nih, ada passing dengan kaki bagian dalam. Tahu bagian dalam kan? Di kaki. Nah, pokoknya ini kaki. Yang di bagian sini itu namanya bagian dalam. Yang di bagian depan sini namanya tempurung kaki atau pura-pura kaki. Yang di sini, yang di bagian luar itu namanya kaki bagian luar ya, sebelah sini. Nah, passing kaki bagian dalam digunakan untuk akurasi tinggi, operan jarak pendek dan sedang. Itu ya, jadi kaki bagian dalam itu lebih dominan untuk mengoper jarak pendek dan sedang. Karena kalau jarak di atas, misalnya dari ujung lapangan tuh berapa meter ya? Ada yang tahu kah? Dari ujung ke ujung lapangan mungkin sekitar kurang lebih 10 sampai 15 meter mungkin ya. Nah, kalau itu kan tidak bisa kita pakai kaki bagian dalam kan, karena kurang powernya juga kan. Jadi harus menggunakan kaki bagian mana? Punggung, betul. Nah, jadi cara melakukannya itu sikap awal kaki tumpuan di samping bola. Kaki tumpuan itu kaki terlemah ya. Kalau kaki terkuat itu kan buat nendang. Jadi misalnya kamu Wondo, kaki dominanmu apa kalau main bola? Kalau nendang kanan, berarti yang kaki tumpuan itu kiri atau kanan? Kiri. Kenapa? Karena yang akan melakukan tendangan atau operan itu ke bola itu kaki yang lebih kanan. Jadi kaki, misalnya tadi Waldo kan kaki kanannya yang dominan. Jadi kaki kiri yang menunggu di samping bola seperti ini, yang kanan ini mengambil ancang-ancang. Jadi yang kanan yang menendang. Terus sikap awal itu badannya sedikit condong. Paham enggak? Badannya sedikit condong, agak sedikit maju. Karena kenapa? Ada yang tahu kenapa? Mungkin ada yang tahu kenapa badannya harus sedikit condong? Ada yang tahu enggak kenapa badannya harus sedikit condong? Ya, lebih kuat. Satu lagi. Nambah tenaga. Ada lagi. Ada lagi tak? Oke, jadi kenapa kita harus melakukan lebih condong? Karena kalau kita melakukan tegak, otomatis akurasi passing itu ya dari 100 mungkin bisa 10-20% lah. Itu bisa dikatakan passing buruk. Itu pasti dikritik sama Bung Toel. Kalau Bung Toel kan yang sekarang dikritik timnas. Itu kalau kita melakukan secara tegak, pasti ininya apa, badannya atau passing kita itu tidak akan akurat. Jadi misalnya kita mau ngoper ke kiri, nanti mungkin agak ke kiri sedikit, tak apa-apa ya. Tapi kalau untuk kita yang hanya ingin main, tak apa-apa. Terus pelaksanaannya kaki diputar keluar, tendang bola tengah. Nah, jadi dia tendangan bola itu memang terbagi menjadi
3 titik dia. Paling bawah, misalnya bola kan, bola paling bawah, tengah, sama atas. Dan dari 3 posisi ini itu ada kegunaannya sendiri. Kalau kita ambil bagian bawah, itu bolanya pasti akan kemana? Kalau kita ambil bawah, ke atas. Kalau kita ambil tengah, datang. Kalau kita ambil bagian atas, ke bawah dia pasti, karena dia akan memantulkan dorongannya ke bawah. Terus yang ini ya, passing kaki bagian luar digunakan untuk variasi arah bola, operan cepat dalam situasi tertentu. Tahu ya, passing kaki bagian luar ini gimana? Sudah ada bayang-bayang nggak dari kaki bagian dalam, sekarang bagian luar, sudah ada bayang-bayang kan? Seperti apa? Oke, jadi kaki bagian luar ini biasa kita kenal sekarang itu dengan tripela. Tahu tripela ya? Yang operan itu. Nah, itu biasanya digunakan untuk seperti itu. Jadi sikap awalnya sama, kaki terkuat yang terlemah itu di samping bola, kaki terkuat yang dominan menendang bola. Ini ya, sebenarnya dari pelaksanaannya hampir-hampir mirip. Terus kita lanjut ke kesalahan umum dalam passing. Yang pertama itu kaki tidak stabil, yang kedua badan terlalu tegak, yang ketiga tidak ada follow through, yang keempat arah bola tidak tepat. Ada yang bisa kasih gambaran enggak? Kenapa semuanya ini terjadi? Kita lihat kaki tidak stabil ini kenapa? Terus badan terlalu tegak itu kenapa? Ada follow through kenapa? Jadi kaki tidak stabil itu mungkin karena tumpuannya yang kurang. Tapi bisa jadi juga ini faktor lapangan. Bisa lapangan yang kurang datar itu kurang rata ya. Bisa terjadi tarkam-tarkam itu. Kalau bapak dulu itu waktu kuliah itu prakteknya di ada nama lapangannya itu, kalau biasanya kami kasih nama tuh Santiago Berdebu di sana. Nah di sana tuh lapangannya kalau salah tendang bukan bola aja yang naik, pasir juga naik. Jadi seperti itu ya. Tadi kesalahan kaki tidak stabil, badan terlalu tegak. Ini tadi kegunaan agak condong, terus tidak ada follow through atau gerakan lanjutan, arah bola tidak tepat. Nah, untuk mengatasinya nanti kita bisa lakukan ini nanti di praktek ya. Mau praktek sekarang kan? Atau nanti? Atau mau makan MBG dulu? Jangan, kalau kita makan dulu pas kita praktek, pasti MBG yang kalian makan tadi itu bakal keluar lagi ya. Karena kan perut kan terguncang-guncang gitu kan. Makanya dianjurkan setelah makan itu kita beristirahat dulu sebentar. Latihan passing, passing berpasangan, passing segitiga, permainan kecil, rondo atau kucing-kucingan. Passing berpasangan nih dua-dua ya dia, dua-dua. Terus passing segitiga, berbentuk segitiga passingnya. Mungkin nanti bisa 1 sentuhan, 2 sentuhan. Itu tidak masalah, bebas sentuhannya. Yang penting tetap menggunakan ini ya tadi, kaki bagian dalam, bagian luar sama punggung kaki. Terus permainan kecil seperti rondo, kucing-kucingan. Tahu ya kucing-kucingan gimana mainnya? Tahu kan? Kucing-kucingan? Tahu Pak. Ya, jadi ini simpulannya. Passing adalah teknik dasar penting. Jadi kalau kita main bola tanpa passing itu kayak orang Indonesia makan tanpa sambal ya, tak asik pokoknya. Harus dilatih terus-menerus, terus kunci keberhasilan permainan tim. Jadi passing itu juga sebagai salah satu pengukur tim ini sudah menjalin karisma berapa lama, seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung ke lapangan aja ya praktek. Sudah ganti baju semua kan? Siapa yang tidak bawa baju?
Bawa semua ya? Ya, Pak. Oke, bagus. Soalnya di kelas sebelah kemarin ada yang lupa bawa baju. Jadi bapak suruh dia lihat aja. Oke, mungkin kita langsung ke lapangan aja ya ini. Ingat waktu sudah pukul 9 ya sudah. Ya, siap-siap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Melanjutkan materi kita yang di kelas tadi. Di sini kita akan melakukan praktek bola. Ini bola namanya. Ini bola ya, bola. Oke, mungkin bisa dijadikan dua bersap. Dari siapa yang tadi pagi bangunnya kesiangan? Angkat tangan yang bangun kesiangan. Ya, kamu. Berarti kamu maju sini, maju. Berdiri sini. Kenapa kesiangan tadi? Begadang Pak, dari malam Pak. Begadang. Lain kali jangan begadangnya biar enggak kesiangan. Kamu bisa pimpin doa dan pemanasannya. Baik Pak. Lama-lamain pemanasannya. Durasi. Teman-teman, sekarang kaki kanan jangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita pemanasan nanti. Kepala diangkat dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ditengokkan kiri kanan. Tangan kembali lapan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dipatahkan kiri kanan. Tangan kembali lapan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang badannya
pendek, mengatur relawan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang berhenti, mengatur relawan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah Jun. Lepas. Oke, terima kasih. Silahkan kembali. Makasih ya. Oke, buat adik-adik semua, di sini kita menggunakan bola. Ada yang tahu definisi passing menggunakan kaki bagian dalam seperti apa? Silahkan adik Rahid maju, contohkan ke teman-teman semua gimana. Jadi kaki bagian dalam itu yang mana? Bagian yang mana? Ya. Jadi kita di sini fokusnya ke passing menggunakan kaki bagian dalam. Silahkan coba. Ya, kontrol passing. Nah, jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita praktek? Kalau tidak ada, kita langsung praktek ya. Mungkin bisa dibagi 2 kelompok. Silakan dibagi 2 kelompok, 3-3. Ada yang di sana, ada yang di sini. Yang sini pegang bola ya. Jadi aturan mainnya tuh seperti ini. Jadi yang ini passing, di sana harus diantara ini ya. Di antara kun ini. Coba permisi. Iya, Pak. Permisi. Jadi seperti ini ya, passing, kontrol, ini lari ke sini, kamu kembalikan ke sini. Ini kontrol, kembalikan, kamu ke sana. Yang ini lari ke sini. Itu kembalikan ke sini dulu, ke sini. Ke sini, ke tengah, baru ke sini ya. Oke, ulang dari awal. Coba. Passingnya harus pas ya, di tengah-tengah kun. Kembalikan. Ya, kontrol, passing. Ya, paham gak sudah? Ulang-ulang. Kita lakukan selama 1 menit ya. Ya, kembalikan. Passingnya harus pas di tengah-tengah. Lari sih. Oke, bagus. Sabar, pelan-pelan. Ya sudah. Diambil bolanya. Terus ini masih sama ya. Ini masih sama seperti tadi passing. Tapi passingnya harus lewat di antara kun ini. Kekecilan kayak yang tengah nih. Kita besarin sedikit ya. Nah, coba passing lewati sela. Ya, seperti itu ya. Paham kah? Jadi habis passing kamu ke belakang. Seperti itu. Kurang tepat.
Dibagusin ikunnya, dibagusin. Nggak apa-apa, lanjut. Ya, sudah. Sekarang dua lagi ya, dua lagi. Sekarang kita game yang melatih otot tungkai. Oke, jadi sweet dulu, satu orang sweet. Gunting batu kertas. Kertas kamu. Gunting batu gunting batu Nah, kamu menang. Kamu pilih yang jaga atau yang eksekusi. Nah, jadi tugas yang sini nanti jaga ya, misalnya 1 lawan 1 ini. Yang ini lari, maju kamu maju. Jadi yang sini bagian jaga, yang sebelah sini bebas, mau passing kemana, ambil yang ini atau yang ini. Jadi ditutup ya. Kalau misalnya dia ke sini, harus ditutup. Yang pasti jaga jangan sampai bolanya ke arah kalian ya. Paham gak? Nah, batas yang ngejar itu bolehnya sampai ini ya, kun bagian ini. Nih, di kun bagian ini. Nanti gantian. Yang menang ada hadiah nanti. Motor. Ya. 1-0. Ganti. Jadi gitu ya cara mainnya, paham kah? Masih mereka. Nanti gantian. Pak, di blok. Dia di blok. Di blok. Ganti. Mundur. Batasnya kun. Dia. Ganti ya. Yang sebelah sini lagi yang jaga kan? Yang jaga. Ganti. Apa? Ya, ini batas yang jaga ya. Nggak boleh lihat dari itu. Maju sedikit. Maju dong, nggak boleh dijaga. Coba. Ya, di blok. Bagus. Simpel, bagus. Terakhir.
Yang menang kelompok sini ya. Karena skornya 1 aja, jadi enggak jadi motor ya. Nanti aja motornya. Mungkin semuanya bisa istirahat dulu, minum. Nanti habis itu kita masuk ke game terakhir ya. Ya beginilah kalau kita jadi guru. Kita harus siap seperti itu. Kita sudah capek begini, baru kita isu-isu di luar sana yang guru gajinya kecil aja. Kalau berbicara tentang duniawi, siapa tahan jadi guru ini asli. Siapa tahan jadi guru ini kalau berbicara duniawi kita untungnya pun lillahi ta'ala. Oke, semuanya mungkin bisa kembali lagi. Yuk, kumpul. Kumpul. Yuk. Sudah minum semuanya? Sudah, Pak. Oke, kita sekarang akan main kucing-kucingan atau rondo. Mungkin semuanya bisa bulat-bulat melingkar-melingkar. Kakinya di depan satu. Sini lu, maju dulu semuanya. Langsung buat Kakinya di depannya. bola dulu taruh di bawah. Pak, ini perutnya di depan, Pak. Oke, gitu ya sini. Biar adil saya aja. Nah, Ferdinando, ini kan ada kunnya. Mainnya 1 kali sentuh, tidak boleh keluar dari kunnya. Di dalam kun. Passingnya tidak boleh keluar dari dalam kun. Yang keluar, dia yang jaga ya. Yang enggak kaki bagian dalam juga nanti dia yang jaga. Pokoknya harus kaki bagian dalam. Oh, jadi peraturannya begini ya. Kalau misalnya 10 kali sentuhan, misalnya begini. 1,
2, pokoknya sampai 10. Si Ferdinandus belum ambil bolanya, dia bakal skot jam 10 kali. 10 kali ya? Deal? Deal semuanya sepakat? Oke. Kalau kolong skot jam juga 10 kali. Satu, 2, ya masuk Bobby. Sambil dihitung ya, sambil dihitung. Dari tengah, dari tengah. 1, 2. Oh iya, Supi tadi, Supi pakai kaki dasar. Dari Supi, dari Supi. Bola pertama enggak boleh langsung dimajuin ya. Oke, main. 1. Belum, bola pertama, bola pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Ay. 100 Tuhan dong. Dijaga dong marwahnya. 3, 4. Ya. Passingnya diingat juga ya, jangan nyiksa temannya sendiri ya. 1, 2. Siapa Bob? Ayo, ayo, belum ada yang skot jam ini. Ya, main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Yang betul lah skot jamnya. Ulang, ulang, ulang. 8, 9, 10. Masih jadi ya, harus direbut, Bob. 1, 2, 3, 4. Baru satu orangnya yang skot jam. 1, 2, 3, 4. Ya. 2, 3, 4. Keluar, 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 keluar. Hakam masuk, hakam, hakam. Nggak boleh keluar dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluar. Prakteknya enggak selesai ya kalau belum ada yang skot jam lagi nih. 1, 2, 3. Ya, 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 kumpul, kumpul. Dua bersap, dua bersap. Biar enak. Oke, terima kasih anak semua yang sudah mengikuti materi pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan terkait passing? Atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silahkan. Siapa tadi yang pimpin? Ya, silahkan maju. Pimpin pendinginannya. Siapa? Baik, siap gerak. Tentangkan gerak tangan gerak. Baik, teman-teman semua. Singkat itu.
Oke, silakan kembali ke barisan. Tepuk tangan dulu buat kita hari ini. Oke. Mengingat waktu, silakan habis ini langsung ganti pakaiannya mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Anak-anak semua, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita pelajari hari ini berkah. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.